warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi khususan sadatuna syar'iyya khususan ila sayyidil hadirin al-walil al-musid al-kamil al-billahi wa nasihi Muhammadin. Faqila Allah ta'ala min al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta as-samawati wal ardi wa abana abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita kembali dalam kegiatan pengajian majelis murid Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta zikir. Kami mohon maaf pada minggu yang lalu terpaksa diundurkan karena ada suatu hal. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang taubat. Dalam pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa sesungguhnya taubat itu terbagi kepada 3 bagian. Ada yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan disebabkan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada derajatnya. Atas mana dalilnya yang menyebutkan bahwa sesungguhnya taubat itu merupakan kewajiban bagi kita karena telah melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kamu termasuk ke dalam orang-orang yang merasa menang. Tuflihun, orang-orang yang menang. Dalil ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kewajiban kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan kemaksiatan kepadanya. Wa tubu ila Allah jami'an, bertobatlah kamu kepada Allah sekalian. Artinya jami'an, atas segala kemaksiatan yang telah kita kerjakan. Semoga kita termasuk orang-orang yang menang. Tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ma huwa taubah an-nasuha? Apa yang dimaksud dengan taubat nasuha? Taubatan nasuha. At-taubatun nasuh ayyatubal 'abdu zahiran wa batinan. Yang dimaksud dengan taubat nasuha itu adalah seorang hamba ketika ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin. Yang dimaksud dengan taubatan nasuha adalah taubat yang dilaksanakan zahiran wa batin.
Lantas kita bertanya bagaimana kita bertobat zahir. Bertobat zahir itu adalah patronnya, backgroundnya itu adalah berdasarkan syariat. Lantas orang bertanya bagaimana syariat? Syariat itu luas, maka berpeganglah kepada hukum fikih yang telah ditetapkan oleh para ulama. Kemudian orang bertanya lagi fikih yang mana? Karena fikih itu luas. Karena kita berada di Asia Tenggara, terutama kita berada di Aceh, maka berpeganglah kepada mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi cara kita bertaubat nasuha zahiran, berpeganglah kepada hukum fikih. Ketika ulama mengatakan haram, maka di situ kita butuh kepada untuk bertobat, untuk tidak melakukan untuk tidak melakukan yang segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai maknanya bertobat secara zahiran, maknanya berpegang kepada hukum fikih secara kuat dan konkret. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita berpegang pada pendapat yang kuat, bukan berpegang kepada pendapat yang dhaif, dan bukan berpegang kepada talfik mazhab, tapi berpegang kepada pendapat yang kuat. Di dalam mazhab Syafi'i itu adalah jalan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita itu sangat sedikit. Puasa, haji, naik haji ke Baitullah, mengeluarkan zakat. Kewajiban itu sangat sedikit. Sungguh yang banyak itu adalah yang sunat-sunat. Kewajiban itu sangat yang paling banyak adalah memerlukan yang pekerjaan yang sunnah. Makna sunnah di sini mengerjakan mendapat pahala, meninggalkan tiada berdosa. Lantas bagaimana kita bertaubat secara zahir? Ya seperti tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk menunaikan salat, kemudian kita meninggalkannya, maka jalan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menunaikan kewajibannya, yaitu melaksanakan salat. Kalau selama ini kita tidak melakukannya, maka jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat yaitu dengan mengerjakan salat. Kalau selama ini kita tidak berpuasa, maka jalan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan berpuasa. Lantas bagaimana yang telah ditinggalkannya? Dalam pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wajib bagi kita untuk mengqadhakannya. Wajib bagi kita untuk mengqadhakannya ketika kita tinggalkan salat, dan wajib membayar fidyah bagi yang telah meninggalkan puasa. Kalau memang kita meninggalkan puasa semenjak kita balik sampai sekarang, maka hitunglah berapa banyaknya salat yang wajib kita qadhakan dan puasa yang wajib dibayar fidyah. Itu kalau dalam kewajiban, ketika kita meninggalkan kewajiban salat dan berpuasa. Juga begitu juga dengan ketika kita meninggalkan, tidak mau mengeluarkan zakat, maka terus seperti itu cara kita bertobat kepada Allah dengan mengeluarkan zakat seterusnya dan seterusnya, dan itu adalah cara untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang ingin bertobat dengan berpegang kepada hukum fikih, lantas pertanyaannya bagaimana kita bertobat batinan? Kita wajib bertobat zahiran wa batinan. Lantas bagaimana taubat batin? Taubat batin itu maka wajib bagi kita untuk menilai, untuk melihat, untuk meneliti apa yang termaktub dalam kitab semisal Ihya Ulumuddin yang telah dikarang oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu, atau kitab-kitab para ulama yang lain yang berhubungan dengan sulukiyat, yang berhubungan dengan karakter, yang berhubungan dengan akhlak, yang berhubungan dengan batin, yaitu berhubungan dengan ilmu tasawuf, ilmu akhlak, dan ilmu yang lainnya yang berfungsi untuk membersihkan hati. Dengan demikian, kalau kita ingin bertobat zahiran itu berpegang pada hukum fikih,
Maka kalau kita ingin bertobat secara batin, berpegang kepada ilmu tasawuf. Berpegang kepada tasawuf. Karena dalam ilmu fikih pembahasannya yang zahir, sedangkan ilmu tasawuf bahasanya ilmu batin. Makna ilmu batin di sini bukan ilmu perdukunan. Ini harus tambihun. Yang dimaksud ilmu batin, ilmu batin kan ilmu perdukunan, kan ilmu santet, kan ilmu penari duit, kan ilmu putra nujud, ya kan ilmu yang lainnya lupa. Wujud ilmu untuk kulit hati. Sehingga dari mana kita memahami kemaksiatan batin? Di mana kita mampu memahami bahwa itu maksiat secara batin? Itu termaktub dalam kitab tasawuf. Itu termaktub dalam kitab akhlak. Lantas apakah cukup setelah kami meneliti, membaca, mempelajari ilmu fikih sehingga kami bisa bertobat secara zahir, lantas kami membaca kitab suluk, kami membaca kitab tasawuf untuk membersihkan batin? Tidak, diperlukan aziman ala adamil audi, diperlukan pada ketetapan hati, keyakinan hati untuk tidak kembali melaksanakan kemaksiatan baik secara zahir dan batin. Jadi bukan hanya cukup bagi kita untuk mengkajinya saja, itu ilmu yang berhubungan dengan zahir, dan cukup mengkajinya saja ilmu yang berhubungan dengan batin, dengan tanpa keyakinan dan sugesti dalam diri ataupun keinginan untuk tidak kembali lagi. Jadi bukan hanya dibutuhkan pada kita meneliti, bukan hanya dibutuhkan pada kita untuk memahami, tapi juga dibutuhkan keyakinan bagaimana berusaha untuk tidak terjerumus pada kesesatan, pada kemusyrikan, pada kemaksiatan untuk yang kedua kali. Meskipun setelah kita berusaha untuk tidak terjerumus, tapi terjerumus, ini jadi masalah. Kita sudah berusaha untuk tidak terjerumus, tapi terjerumus. Bagaimana ini? La haula wala quwwata illa billah. La haula fit ta'ati illa Allah. Wala quwwata fi ma'siyatin illa Allah. La haula fi ta'atin illa Allah. Wala haula wala quwwata fi ma'siyatin illa Allah. Ketika kita berada pada posisi ini, kalau memang yakin berada posisi ini, nah itu. Kalau memang kita yakin sudah berada, Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada posisi ini, maka la haula, tiada haula, tiada kuasa ya Allah, tiada daya ya Allah, aku melaksanakan ketaatan kecuali dengan kudrah dan iradamu ya Allah. Dan tiada daya bagiku juga ya Allah untuk menghilangkan maksiat ini kecuali dengan kudrah dan iradamu ya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kita pada posisi ini, maka baru kita bisa mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau baru jangan. Kenapa? Kalau baru berjalan mendekati pada Allah yang belum tentu sudah dekat dengan Allah, kemudian kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah,
hasilnya adalah kenapa kamu melaksanakan maksiat. Itu ditakdirkan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala buka pemahaman tentang bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di dunia ini berdasarkan kudrah dan iradah Allah, baik itu baik maupun itu tidak baik, semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah letakkan kita pada posisi ini, maka kita tidak pernah menyalahkan Allah dan tidak pernah menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita pada posisi ini. Namun kalau kita belum Allah berikan ilham seperti itu, belum Allah berikan pemahaman seperti itu, maka beradalah pada posisi yang paling rendah, bahwa sesungguhnya kesalahan, kebaikan yang kita kerjakan itu adalah kerja kita sendiri. Kenapa faedahnya? Supaya tidak menyalahkan Allah ketika kita melaksanakan kemaksiatan, dan tidak menyalahkan diri sendiri, dan tidak membanggakan diri sendiri kita ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini? Jadi syaratnya apa? Aziman ala adamil audi, yaitu berazam dalam hatinya ketika dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Konsep selanjutnya yang harus dipenuhi adalah aziman ala adamil audi, dia berazam dalam hatinya supaya tidak kembali kepada maksiat yang telah dia lakukannya, terhadap maksiat yang telah dia lakukannya, dan dia tidak pernah kembali lagi untuk melaksanakannya. Lantas bagaimana kalau memang posisi kita untuk kembali? Itu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kalau kami hanya bertobat zahiran saja tanpa batinan? Kami hanya bertobat zahiran biduni batin. Bagaimana? Wa man taba zahiran faqat fa huwa kamithli masbalatin busita 'alaiha al-ibad wan nasu yanzuruna ilaiha wa yata'ajjabuna minha fa idza kushifa anha al-ghita'u a'radu anha. Kalau seandainya seseorang itu bertobatnya hanyalah zahir saja, ketiadaan batin, fahuwa kamitsli mazbalatin busita 'alaiha al-jibaju, itu bagaikan tong sampah yang di atasnya ditutupi kain sutra. Bagaimana kalau seandainya seseorang hanya bertobat zahir saja, ketiadaan batinnya? Ulama mengibaratkan itu bagaikan tong sampah yang di atasnya ditutupi dengan kain sutra. Wan nasu yanzuru ilaiha, maka semua manusia akan memandang pada tong tersebut. Disebabkan karena ditutupi dengan kain sutra. Wa yata'ajjabuna minha, dan orang akan merasa heran, Masya Allah, indah sekali bentuknya. Oleh karenanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memindahkan kita dari satu makam pada makam lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri yang zahir dengan keindahan, dan Allah juga menghiasi batin kita dengan keindahan, insyaallah semoga apa yang ada di batin maka nampaklah di zahir. Semoga tidak ada yang menipu di antara keduanya. Apa yang di zahir maka nampaklah di batin. Apa yang ada di batin maka begitulah apa yang nampak di zahir. Jangan seperti kita bagaikan tong sampah
yang terus menerus kita menutupinya dengan kain sutra. Ketika orang memandangnya, maka seolah-olah kita adalah orang yang terbaik di antara yang lainnya, padahal di dalamnya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri kita ini zahiran wa batinan. Kalau di luarnya indah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi kita juga keindahan di dalamnya. Allahumma amin. Ya Allah. Fa idza khushifa al-ghita'u a'radu anha. Namun tong sampah itu ketika terbukanya kain, maka manusia akan memalingnya. Allah, tidak ada orang yang mau mendekati tong sampah. Fa idza kushifa anha al-ghita' a'radu anha. Ketika tutup itu, kain itu dihempaskan angin, maka terbukalah tong sampah itu, maka tak ada orang yang datang padanya karena telah terbukalah keaibannya. Maka seperti inilah ketika kita hanya bertobat kepada Allah zahirnya saja. Oleh karenanya wajib bagi kita bertobat zahiran wa batinan. Ketika kita menghiasi diri kita dengan kebaikan, maka insya Allah semoga batin juga dengan kebaikan. Sesungguhnya apa yang nampak di zahir, insya Allah itu adalah pancaran batin. Fa idza kushifa al-ghita' a'radu anha. Pernahkah orang yang memandang pada tempat sampah, kecuali sampah itu ditutupi dengan kain sutra? Ketika orang mendekatinya, tong sampah itu, apakah didekatinya karena tongnya atau karena sutranya? Tentu didekatinya itu karena sutranya. Oleh karenanya janganlah pernah kita terpengaruh dengan casing, karena tidak semua casing itu adalah sama dengan isinya. Kalau ingin melihat casing, maka lihat dulu isinya. Walaupun demikian, janganlah kita bersuuzon terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pernah terlena dengan casing, akhirnya semua hamba Allah jangan pernah akhirnya kembali muncul penyakit lainnya disebabkan karena kita tidak pernah terlena dengan casing. Namun insya Allah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga casing sesuai dengan isinya. Amin. Karena jalan menuju Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Jalan itu menuju Allah Subhanahu wa taala itu adalah zahir dan batin, bukan hanya zahir saja dan bukan hanya batin saja. Ketika orang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala zahirnya saja, ketiadaan batinnya, maka batallah perjalanannya. Juga sebaliknya, ketika seseorang berjalan batinnya saja tanpa zahirnya, juga kosong maksudnya. Oleh karenanya yang benar menuju Allah Subhanahu wa taala itu zahiran wa batinan. Ketika kita sudah paham yang ini, maka mari kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kecil-kecil saja, seperti meninggalkan sholat, itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita sering meninggalkan sholat, maka teruslah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengqadhakannya. Berarti kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita sering meninggalkan puasa, maka insya Allah Ramadan ini jangan tinggal sehari pun, yang lalu diqadhakan dan dibayar fidyah.
biar capek sedikit. Jangan yang sudah tinggal puasa itu difidyahkan saja. Kalau sudah puluhan tahun itu diqadha juga akan bayar fidyah. Kenapa? Supaya berat. Kalau begitu enak saja kami yang punya duit miliarder. Kalau memang sudah tinggal puasa, tinggal membayar fidyah berapa ton itu sanggup dengan tanpa pernah merasakan bagaimana letihnya berpuasa. Tapi juga wajib padanya berpuasa dan membayar fidyah. Bagaimana kita mengamalkan bertobat batinan kalau selama ini sering marah 100%? Orang Malaysia mengatakan 100%, 100%. Kurangi minimal 1%, tinggal 90%. 99%. Berarti Anda sudah bertobat kepada Allah 1%. Juga dihitung tobatnya itu. Satu hari hingga nanti 30 hari tinggal marahnya 30%. Berarti Anda sudah aman. Marah 30% dalam kehidupan di dunia ini aman. Jangan sampai tidak ada sedikit pun. Karena marah itu juga butuh untuk kehidupan. Kalau tidak dalam diri kita sifat marah sedikit pun, maka tidak ada jalan untuk bisa meraih cita-cita. Misalkan itu marah, dan begitu juga penyakit-penyakit hati yang lainnya, yang mampu memahaminya adalah diri kita. Ulama mengatakan hanya yang mampu memahami isi rumah itu adalah pemilik rumahnya. Kalau ada orang lain yang memahami isi rumah seseorang, itu berarti pencuri. Ini itu istilah seperti itu. Tapi jangan nanti kalau kita berhadapan dengan mursyid kita, berhadapan dengan guru kita, mereka memahami rahasia kita, itu jangan Anda mengatakan pencuri juga Anda. Kalau begitu juga kita katakan pencuri, lantas bagaimana kalau kita ke dokter? Tak ada pernah dapat obatnya. Kalau dokter tidak mampu mendeteksi penyakit yang ada pada dalam diri kita, ketika mereka mendeteksi penyakit dalam diri kita, kita mengatakan Anda ini pencuri. Maka sampai kapan Anda akan sembuh? Bisa dipahami. Kalau kita semua mengatakan sahibud dari adra bima fiha, pemilik rumah itu lebih tahu isi rumahnya. Kalau memang ini kita pergunakan untuk guru kita yang memahami akan bawatin isi hati kita, nanti kita mengatakan ketika guru kita memahami isi batin kita, seperti guru kita ini pencuri, itu tafsirannya. Kalau Anda pergi ke dokter, dia tahu akan penyakit yang ada dalam diri Anda, kita mengatakan juga berarti dokter itu pencuri. Lantas pertanyaan, kapan kita mendapat obatnya? Karena telah menuduh dokter itu pencuri. Kita kembali, sahibud dar adra bima fiha. Pemilik rumah itu lebih memahami akan isi rumahnya. Di mana letak lemarinya, di mana letak gordennya, di mana letak kursinya, di mana letak pernak-pernik, semuanya itu yang paham adalah sahibud dar. Oleh karenanya bagaimana kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan zahir dan batin? Sahibud dari adra bima fiha. Tuan rumah itu lebih paham akan isi rumahnya, apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus
ditambah lagi. Yang sudah baik ditambah supaya bertambah baiknya. Yang sudah rusak diperbaiki. Bagaimana kita memperbaikinya? Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun fungsi daripada guru dan mursyid hanyalah menunjuki jalan untuk supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagaimana cara berjalannya? Kita yang melakukannya. Kita yang melakukan, maka butuh pada kita untuk membersihkan pembersihan diri. Selama ini mungkin yang kita bersihkan hanya rumah kita. Selama ini yang kita bersihkan hanya baju kita. Selama ini yang kita bersihkan hanya badan kita. Pertanyaannya, pernahkah kita membersihkan bawatin kita? Kalau memang tidak, berarti kita selalu terpengaruh dengan casing. Tapi bagaimana casing yang luar, begitu juga yang dalamnya.